Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengertian agama, asal-usul, dan fungsi. Untuk yang pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah persoalan keyakinan yang dipercaya mampu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masalah yang berhubungan dengan agama terkadang menimbulkan konflik atau permasalahan antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Apalagi jika agamanya dibanding-bandingkan dengan agama yang lainnya, maka akan terjadi masalah dalam keyakinan, karena agama sudah menjadi darah daging di dalam jiwa dan raga yang melekat erat dalam kehidupannya. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama ini berarti tidak kacau atau tidak teratur. Agama adalah aturan yang mengatur manusia dalam kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, di bahasa Belanda disebut religi, dan di bahasa Latin disebut religir, yang berarti mengatur, mengikat, atau menggabungkan. Jadi dapat diartikan sebagai aturan hidup mengikat manusia dan menggabungkan manusia dan Tuhan. Secara perspektif sosiologi, agama dipahami suatu sistem interpretasi ke dunia yang mengartikulasikan pahaman diri dan tempat serta tugas masyarakat dalam alam semesta. Secara substansif, pengakuan manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dan tidak tampak yang mengawasi nasib manusia dan berhak atas kepatuhan, kehormatan, dan pujian. Dalam bahasa Arab disebut juga adin. Kata adin atau ad-din artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau kiamat. Sedangkan kata milah berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan syariah berarti jalan yang dilalui atau hukum. Di Al-Quran, kata din sering dihubungkan dengan kata-kata Islam, Allah, Al-Haq, dan Al-Qayyim, seperti Islam yaitu agama Islam, Adinul Qayyim yaitu agama yang lurus, Dinullah yaitu agama Allah, dan Adinul Haq yaitu agama yang benar. Selanjutnya secara terminologis atau menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Soekanto, yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan, dan praktik-praktik yang dianggap tujuan tersendiri dan ideologi mengenai hal yang bersifat supranatural. Yang kedua, Profesor Dr. M. Drikaya, yaitu agama merupakan suatu keyakinan yang disebabkan adanya kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam semesta dan seisinya. Yang ketiga, Emil Durkheim, yaitu sesuatu sistem yang terdiri dari kepercayaan praktik yang memiliki keterhubungan dengan hal yang suci, serta juga menyatukan seluruh panutannya dalam komunitas moral atau sebutan umat. Yang keempat ada Hendro Puspito, yaitu agama merupakan suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan. Menurut KBBI, yaitu agama merupakan suatu sistem yang mengatur seluruh tata keimanan atau kepercayaan serta peribadahan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Selanjutnya teori tentang asal-usul agama. Yang pertama teori jiwa, yaitu para ilmuwan penganut teori ini berpendapat agama yang paling awal yaitu agama yang bersamaan dengan pertama kali manusia. Pendapat ini dipelopori oleh ilmuwan Inggris yang bernama Edward Burnet Taylor pada tahun 1832 sampai 1917. Katakan bahwa asal mula agama bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya roh dan jiwa. Mereka memahami adanya mimpi dan kematian. Teori batas akal. Teori ini mengatakan bahwa permulaan terjadinya agama dikarenakan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan akalnya. Menurut James G. Fraser, manusia bisa memecahkan berbagai persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Akal dan sistem itu ada batasannya. Dan batas akal itu meluas sejalan dengan meluasnya perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, makin maju kebudayaan manusia, makin luas juga batas akal itu. Menurut Fraser, ada perbedaan antara magic dan religi. Magic adalah suatu sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan menggunakan kekuatan hukum-hukum gaib yang ada di dalam alam.
Sedangkan religion adalah segala sistem kepercayaan dan perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan Tuhan, makhluk halus, roh atau dewa-dewi yang dianggap menguasai alam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada teori krisis dalam hidup individu. Teori ini mengatakan bahwa perilaku keagamaan manusia itu mulainya muncul untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Menurut M. Charwell dan diuraikan dan terperinci oleh Alvan Genep, manusia mengalami banyak krisis yang terjadi dalam masa-masa tertentu dan menjadi banyak objek manusia dan sangat menakutkan. Dan betapapun bahagianya seseorang, mereka harus ingat akan kemungkinan-kemungkinan timbulnya krisis dalam hidupnya seperti bencana, sakit, dan maut. Lalu yang keempat ada teori kekuatan luar biasa, bahwa agama dan sikap religius manusia terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia di lingkungan alam dan sekitarnya. A. B. Taylor bahwa timbulnya agama itu karena adanya kesadaran manusia terhadap adanya jiwa, dan menurut Maret, kesadaran seperti ini terlalu rumit dan terlalu kompleks bagi pikiran manusia yang baru saja pada kehidupan di muka bumi. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini dianggap sebagai akibat dari suatu kekuatan supernatural dan kepercayaan manusia kepada makhluk halus dan roh, atau kepercayaan animisme dan preanimisme. Maret menyatakan bahwa animisme lebih dikenal dengan dinamisme. Lalu yang kelima ada teori sentimen kemasyarakatan, bahwa agama yang permulaan itu muncul karena adanya suatu getaran emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama warga masyarakat. Menurut Emil Durkheim, dasar-dasar agama yang sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Keenam ada teori wahyu Tuhan, bahwa perilaku religius manusia terjadi karena mendapat wahyu dari Tuhan. Seorang antropolog Inggris yang bernama Andre Long, pendapat Andre Long ini kemudian dielaborasi lebih oleh Smith. Dalam hubungan ini ia percaya bahwa agama berasal dari wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia pada masa permulaan di muka bumi ini. Ada faedah beragama. Yang pertama, dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam hidup. Agama memberikan bimbingan dan hidup ke arah yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ada agama mendidik manusia agar mempunyai ketenteraman jiwa. Yang ketiga, agama mendidik manusia agar berani menegakkan kebenaran dan takut melakukan kesalahan. Yang keempat, agama adalah alat untuk membebaskan manusia dari perbuatan materi. Agama mendidik manusia agar tidak ditundukkan oleh materi yang bersifat duniawi. Yang kelima, agama mendidik manusia agar mempunyai pendirian yang kokoh dan sikap positif. Yang keenam, ada sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Yang ketujuh, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Yang terakhir, ada sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Kesimpulan dari paparan di atas bahwa kami menyimpulkan agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya itu menjadi teratur dan tidak kacau. Bahwa beragama sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena beragama mempunyai faedah antara lain. 1. Dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam hidup. Yang kedua, agama mempunyai ketentraman jiwa. Yang ketiga, agama mendidik manusia agar berani menegakkan kebenaran dan takut melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, agama mendidik manusia agar mempunyai pendirian yang kokoh dan sikap positif. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.